Halo semuanya, welcome back di Wisdom and Invest. Ketemu lagi dengan saya Julie. Dan sorry ya, kemarin liburnya cukup lama. Happy Chinese New Year bagi teman-teman yang merayakan. Seperti biasa saya disclaimer dulu bahwa saham ini adalah saham pilihan dari teman-teman. Jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli. Tujuan dari analisa ini adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau dirasa ada yang nggak cocok sama analisa ini nggak apa-apa, silakan dianalisa ulang kembali. Kalau suka dengan video ini dan dirasa bermanfaat, silakan klik tombol share dan bagikan ke temennya agar bisa ikutan belajar juga. Dan untuk teman-teman yang ingin request analisa selanjutnya, maka saya minta tolong untuk jangan request di bagian komentar. Jadi jangan request di YouTube ya. Requestnya adalah di Telegram Wisdom and Invest. Jadi bagi yang belum join di Telegram, silakan join. Di sana adalah grup publik, jadi siapa aja boleh join, silakan. Lalu saya ada sedikit informasi bahwa saya akan mengadakan kelas technical analisa, jadi belajar saham ya. Kita mulai dari basic, yaitu basic class, mempelajari analisa teknikal, tentu secara nggak hanya teori tapi juga praktek. Lalu uniknya di kelas kali ini teman-teman akan belajar fundamental juga. Jadi nggak hanya teknikal tapi dipadukan juga dengan fundamental. Teman-teman akan belajar langsung dengan ahlinya, yaitu Pak Krisantus. Beliau adalah founder dari Analisa Fundamental Saham Indonesia. Jadi nanti kita akan mulai di tanggal 20 Februari. Totalnya akan ada 4 kali pertemuan untuk belajar analisa teknikal dengan saya dan 2 kali pertemuan fundamental dengan Pak Krisantus. Lalu akan ada bonus yang luar biasa banyak, yaitu 1 kali kelas psikologi kelas. Lalu ada 1 kali Fibonacci dan free 1 bulan Winbot untuk 50 pendaftar pertama. Jadi luar biasa ya, ini komplit banget. Teman-teman belajar teknikal, belajar fundamentalnya, lalu belajar psikologinya, juga belajar yang advance ya. Jadi Fibonacci itu termasuk advance. Terus teman-teman dapat lagi Winbot. Nah, untuk investasinya kalau 1 orang ini senilai 1.110.000, kalau berdua maka jadinya lebih hemat. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan lain atau ingin langsung mendaftar, maka silakan langsung kontak aja adminnya di sini, yaitu nomor WhatsApp-nya dan ada ID Telegram-nya yaitu win_admin. Chart yang saya gunakan ini adalah chart dari Wisdom and Invest. Jadi kalau menggunakan chart ini udah ada ya sinyal untuk beli dan jualnya. Jadi gampang banget teman-teman, tinggal melihat sinyalnya berupa segitiga hijau dan segitiga merah. Tapi hati-hati jangan sampai salah cara penggunaannya. Jadi teman-teman yang ingin mempelajari secara lebih detail cara membaca dan menggunakan chart dari Wisdom and Invest ini, silakan klik link yang ada di deskripsi di bawah. Di sana di video itu saya menjelaskan secara lebih detail. Bagi yang ingin menggunakan chart dari Wisdom and Invest secara gratis juga bisa. Caranya cukup mudah, yaitu teman-teman tinggal buka rekening sekuritas melalui Wisdom and Invest. Memang chartnya agak berbeda dari chart yang ini. Jadi chart yang free itu agak berbeda. Juga nggak hanya chart, teman-teman dapat screenernya. Bagi yang tertarik maka bisa langsung tanya-tanya aja info lebih lanjut ke adminnya dengan ID yang sama di nomor kontak yang tadi. Ada nomor WhatsApp dan ID Telegramnya. Saya ada ketikan juga di deskripsi di bawah. Jadi bagi yang ingin langsung tanya-tanya itu silakan kontak adminnya. Dan sekuritasnya itu ada banyak pilihan ya. Jadi nggak hanya satu, teman-teman bisa pilih yang mana sesuai dengan pilihannya teman-teman. Kita masuk langsung ke analisanya BTPS. Untuk BTPS ini hari ini dia muncul sinyal segitiga. Jadi sinyal winnya sudah muncul hari ini karena dia breakout dari garis win. Dan dia juga breakout ya dari channel downtrend. Jadi ini bagus banget. Kalau berdasarkan status win ini sudah buy dengan profit 7,9%. Bagi teman-teman yang terlambat entry jangan khawatir, selalu bisa entry saat dia lagi retrace atau koreksi. Jadi nanti kita akan cari ya supportnya di mana untuk area entry. Pixelnya hijau-hijau dan untuk momentumnya ini sudah mulai ada biru kecil. Jadi ini artinya bagus secara sinyal dan teknikal semua oke. Dia breakout lalu pixelnya hijau-hijau dan momentumnya mulai ada. Di manakah entry-nya? Entry-nya ini BTPS. Supportnya ada di sini yaitu 3.600.
Di bawahnya juga ada support lagi yaitu 3, 5, 10, atau bahkan garis win-nya kita bisa gunakan juga sebagai support. Jadi garis win-nya ada di sebelah sini yaitu 3, 4, 8, 0. Kalau si BTPS ini sampai breakdown dari garis win maka jadinya tidak oke lagi ya. Jadi untuk stop lossnya teman-teman juga bisa menggunakan garis win. Jadi dikasih toleransi aja mungkin 1-2% atau beberapa tick. Dan untuk entry-nya saat di support teman-teman jangan lupa gunakan money management. Jadi jangan langsung beli dalam satu angka dan porsi yang besar. Gunakan money management, terutama lebih baik lagi kalau money managementnya adalah modelnya piramida. Jadi semakin membesar atau perbanyak porsinya di bawah. Jadi misalnya yang pertama cicilan awalnya adalah 20%, lalu 30%, dan paling bawah itu 50%. Fungsinya ini supaya menjaga average, harga average-nya teman-teman supaya nggak terlalu di atas. Jadi tetap berada di dekat di bawah ya, dekat di support. Sehingga resikonya semakin lebih kecil lagi. Targetnya untuk resistnya mudah-mudahan dia bisa mencapai target yang di sini karena ini adalah resist yang lebih kuat ya, yaitu 4050. Kalau untuk resist terdekatnya sih dia ada di area sini sekitar 3870. Nah, jadi targetnya mudah-mudahan ke sana dulu, lalu paling oke di sini ya 40-50. Mudah-mudahan bisa mencapai ke resist yang di sana. Untuk hoki ini oke banget karena dia mencapai all time high atau ATH. Ini all time high ya, artinya dia mencapai harga tertingginya sepanjang masa. Ini oke banget. Jadi kemarin memang di sini ada resist, sebelumnya ada resist 1160 dan dia berkali-kali di tes dia belum bisa breakout. Hari ini dia breakout langsung dalam satu hari. Candlenya candle bullish dengan volumenya cukup oke. Pixelnya hijau-hijau, lalu momentumnya juga semakin membaik ya. Memang belum menjadi biru tapi itu sudah membaik karena merahnya itu semakin kecil. Untuk sinyal win itu sebetulnya sudah muncul sejak kemarin. Jadi di candle kemarin dia sudah muncul, dia sudah naik ke atas garis win. Statusnya berdasarkan sinyal win adalah hold dengan profit 20,4%. Luar biasa kan kalau menggunakan sinyal dari win. Jadi teman-teman strateginya bisa misalnya kemarin saat muncul segitiga dia kan hanya spekulatif ya karena pixelnya juga hanya satu hijaunya, artinya spekulatif. Teman-teman bisa entry dulu misalnya 20%. Lalu hari ini ketika dia breakout, jadi di sini juga ada resist lagi. Ketika dia breakout dari sana, ini juga ada resist ya, resist trend. Dia breakout lalu pixelnya bagus. Misalnya kita cek time frame kecilnya dia bagus, di time frame kecil pasti akan ada momentum yang besar begini, chartnya juga bagus, maka teman-teman bisa tambah lagi porsinya. Atau kalau yang masih ketinggalan juga maka bisa entry-nya besok aja saat dia retrace. Dimanakah supportnya? Support horizontalnya di 1160 yaitu neckline yang kemarin berkali-kali dites dan tidak bisa tembus ya. Karena dia ini adalah resist yang kuat maka dia sekarang harusnya menjadi support yang kuat juga. Maka teman-teman bisa cicil buy di 1160. Kalau dia turun ke bawah 1160 maka sebaiknya teman-teman exit dulu karena jaraknya ini cukup jauh ya untuk ke area garis win-nya. Kalau yang sudah punya dari kemarin sesuai sinyal dari win, maka tinggal pasang trailing stop. Teman-teman bisa menggunakan trailing stopnya di area support yang di sini ya, yang tadinya dia resist, maka dia akan menjadi support. Nah, teman-teman bisa pasang stop lossnya di sana. Ini kalau teman-teman entry-nya sudah jauh di bawah, atau mau dinaikkan stop lossnya di 1160 tapi kasih toleransi. Karena itu pas-pas banget di support, jadi jangan pas-pas di support ya. Kasih stop loss itu stop loss itu di support dikurangi sekitar 2%. Jadi 1-2% di bawah support. Jadi ketika dia hanya bikin jarum suntik lalu dia kembali naik, kita nggak kehilangan barang. Jadi itu fungsinya diberikan toleransi 2% dari bawah support. Untuk AGII ini memang sudah muncul segitiga hijau, tapi dia belum breakout ya dari
garis channel downtrendnya ini, jadi berbeda dengan si hoki. Pixelnya ini hijau 1, artinya sifat buy yang di sini juga spekulatif buy. Momentumnya ini membaik karena ini saya zoom dulu biar lebih jelas. Ini momentumnya membaik karena dia berubah menjadi merah tua dan semakin mengecil. Itu artinya momentumnya membaik. AGII. Supportnya kalau secara horizontal di sini ada support 1210. Ini dari kemarin memang dites ya, dia mantul terus di area sini di 1210-nya. Kalau support garis win itu ada di 1370. Bagi yang baru mau entry maka silakan jangan lupa money management karena belum tentu ya dia mampu untuk breakout. Bisa aja dia kembali ke bawah, kembali ke support untuk testing lagi. Jadi jangan lupa money manajemennya. Selama dia bertahan di atas support 1210 artinya masih ada kesempatan untuk dia naik kembali ke atas. Jadi kalau misalnya pun dia turun maka teman-teman gak khawatir karena sudah menggunakan money management, artinya entry misalnya hanya 20% dulu dari porsi. Lalu ketika dia mantul teman-teman bisa SOS atau mudah-mudahan kalau dia breakout maka tinggal digiring ya. Jika AGEI ini dia breakdown dari 1210 maka sebaiknya disiplin juga untuk exit dulu karena jadinya tidak oke lagi, artinya dia breakdown dari supportnya. Untuk WSKT ini bagus karena dia bertahan di atas garis win. Pixelnya memang masih hanya 1 tapi momentumnya semakin membaik. Ini momentumnya dari merah dan menjadi merah tua dan semakin mengecil, itu artinya membaik. Channelnya ini juga sudah mulai terbentuk, dia mulai membentuk ke atas ya, itu juga oke. Kalau dari sinyal win ini sudah cukup lama dari beberapa candle kemarin, dia breakout dari garis winnya, statusnya sudah hold dengan profit 9%. Jadi kalaupun ketinggalan mungkin teman-teman masih oke lah ya profitnya. Kalau ada yang masih baru mau entry maka silakan, masih oke karena masih bagus juga dia bertahan di atas garis win, bisa cicil. Ini WSKT, maka garis win ini akan menjadi support itu di area 1500. Mudah-mudahan nanti dia mampu untuk breakout. Ini dia lagi testing, ada area resist di sini ya. Ini bisa menjadi angka resist juga. Ini adalah angka channelnya nih, angka yang di sebelah sini nih. Nah itu adalah angkanya. Jadi mudah-mudahan dia mampu besok testing lagi 1655 ini, lalu mudah-mudahan dia bisa breakout ke atas. Kalau WSKT sampai breakdown atau turun di bawah 1500, di bawah garis win ya, maka jadinya kurang oke lagi. Sebaiknya teman-teman exit dulu. Tapi jangan lupa dikasih toleransi. Jadi misalnya garis winnya 1500 maka kasih toleransi dulu. Kalau dia hanya membentuk jarum lalu naik kembali maka teman-teman jadinya nggak kehilangan barang. Untuk GIAA ini juga oke. Sinyal dari win ini sudah muncul cukup lama dari beberapa candle kemarin di sini ya, sejak dia naik ke atas garis win. Statusnya masih hold dengan profit 7,7%. Pixelnya menjadi hijau dua-duanya, itu oke. Lalu momentumnya memang belum ada biru-biru tapi ini sudah membaik karena dari merah tua ini histogramnya dia sudah menjadi semakin mengecil. Supportnya kita bisa gunakan support garis win yaitu di 328. Jadi selama dia bertahan di atas garis win itu artinya masih oke. Support selanjutnya yaitu 310. Ini adalah support secara horizontal ya. GIA ini dia memang sudah membaik tapi belum keluar, belum breakout dari channel downtrendnya, jadi sifatnya juga hanya spekulatif buy. Kalau sinyal yang valid buy itu adalah ketika dia muncul segitiga hijau, pixelnya hijau-hijau dan momentumnya berwarna biru semakin menanjak ya. Karena dia spekulatif buy maka jangan entry terlalu banyak dulu. Teman-teman jangan lupa money management. Cicil aja dulu misalnya sedikit di garis win, sehingga kalau sampai dia gagal dia malah turun jebol dari
garis winnya, maka teman-teman lossnya juga nggak terlalu banyak. Tapi kalau dia sampai breakout, maka teman-teman bisa tambah muatannya. Kalau seandainya GIA ini sampai breakout, artinya targetnya mudah-mudahan ke resist yang di sini. Ini ada resist ya. Jadi mudah-mudahan dia bisa mencapai area 400. Kalau dia sampai breakdown dari 310, maka sebaiknya teman-teman exit dulu karena jadinya tidak oke lagi. Untuk BMTR ini juga dia sudah muncul segitiga hijau sejak beberapa candle kemarin. Statusnya masih hold tapi nggak banyak ya, ini 3%. Dia bertahan di atas garis win memang dan masih sideways. Pixelnya hari ini dua-duanya hijau. Momentumnya memang belum ada biru-biru. Ini BMTR. Ini dia masih sideways di sini ya. Ini teman-teman bisa lihat gerakannya hanya di situ-situ aja. Dengan supportnya kita sebenarnya bisa menggunakan support yang di sini juga secara horizontal. Yaitu angkanya ada di 262. Jadi itu bisa menjadi support juga. Bagi teman-teman yang ingin spekulatif buy, maka bisa spekulatif buy di support 262-nya. Tapi kalau dia sampai breakdown dari 262, maka sebaiknya teman-teman disiplin juga untuk exit dulu. Breakdown yang saya maksud ini adalah kalau dia closingnya ya, closingnya di bawah 262. Jadi kalau misalnya selama jam trading dia kan naik turun, dia bisa aja membentuk ekor dulu. Tapi kalau closingnya di atas 262, maka artinya masih aman. Kecuali dia closingnya di bawah 262, artinya dia membuat lower low, maka tidak oke lagi. Potensinya dia bergerak sideways jadi lebar, yaitu dia akan ke support selanjutnya di 250. Jadi sebaiknya exit dulu. Lalu kalau memang teman-teman ingin spekulatif lagi, maka bisa spekulatif di area support yang lebih bawah. Jadi resikonya semakin lebih kecil ya. Support yang paling bawahnya yaitu di sini di 240. Resistnya BMTR. Resistnya kita bisa gunakan resist yang di sini yaitu 284. Jadi karena indikatornya cukup oke, dia pixelnya hijau-hijau dan momentumnya semakin membaik, maka masih ada potensi ya dia bisa testing lagi resist 284-nya ini, atau bahkan mudah-mudahan dia bisa breakout dari 284. Untuk base ini sudah sinyalnya lama juga, sinyal winnya dari beberapa candle kemarin. Memang saat dia muncul segitiga hijau sifatnya juga spekulatif buy karena pixelnya walaupun hijau-hijau tapi momentumnya belum menjadi biru-biru dan semakin menanjak. Tapi selama dia bertahan di atas garis win ini masih oke, masih aman. Kalau berdasarkan spekulatif buy ini statusnya masih hold dengan profit 7,9%. Lumayan ya. Ini adalah base. Memang properti lagi bagus sih. Jadi kayak SMRA, CTRA, SSIA itu lagi pada oke semua tuh. Pewon. Nah, bisa teman-teman lirik ya. Tapi jangan lupa entry-nya sebaiknya di area support. Jangan kejar harga atas. Si base ini dia punya support ada di, ini kita bisa gunakan support garis win. Garis winnya ada di 159. Atau di bawahnya juga ada support lagi yaitu support MA200-nya di 151 dengan target resistnya ini bisa menjadi resistnya yaitu 173. Bagi yang sudah punya maka tinggal pasang trailing stopnya. Kalau dia masih tidak mampu breakout juga dari 173-nya ini, maka teman-teman bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Dan kalau dia breakdown dari garis win, maka bisa exit dulu ya. Baru nanti saat di support selanjutnya, teman-teman pantau kembali. Jika ingin spekulatif buy, maka silakan spekulatif buy. Untuk SSIA, nih seperti yang tadi saya bilang bahwa properti lagi cakep-cakep chartnya. Kalau segitiga hijaunya atau sinyal entry, ini adalah sinyal entry, ini sudah cukup lama. Jadi saat dia breakout dari downtrend channel sini, itu sudah bisa spekulatif buy. Statusnya masih hold dengan profit 16,2%, luar biasa ya. Pixelnya saat itu dia hijau-hijau dan ada momentumnya, ini oke banget.
Untuk kondisinya sekarang dia pixelnya memang menjadi merah satu, tapi masih oke karena dia masih berada di atas garis win, masih aman. Momentumnya masih ada dan masih menanjak. SSIA supportnya kita bisa gunakan support win ya. Jadi kalau kemarin ada yang entry di dekat garis win tuh udah dapet tuh. Di supportnya 520 ini support garis win, atau support horizontal juga bisa kita gunakan, yaitu 510 dengan target resistnya. Sementara dia masih testing resist 575 nya, dia belum berhasil breakout ya dari 575. Jadi kalau dia nanti misalnya teman-teman sudah buy di sini dan dia masih kejedot juga belum bisa breakout dari 575 nya, maka bisa take profit dulu di area sana. Kecuali dia berhasil breakout. Kalau dia berhasil breakout maka teman-teman tinggal hold aja, jadi bisa di bawah swing. Tinggal update aja angka trailing stopnya. Jika SSIA breakdown dari support 510, ini jadinya tidak oke lagi ya. Maka sebaiknya teman-teman disiplin juga untuk exit dulu. Untuk Elsa ini memang belum muncul sinyal segitiganya, tapi dia sudah berada di atas garis win ya, jadi masih oke sebetulnya. Dan sifatnya memang spekulatif buy, pixelnya hanya hijau satu. Untuk momentumnya dia masih berwarna merah tapi sudah mulai makin mengecil. Ini oke banget. Ini Elsa. Jangan lupa cek harga oil ya, di TradingView bisa, di TradingView ataupun di investing. Jadi teman-teman pantau juga harga oilnya. Kalau misalnya harga oilnya mendukung, maka Elsa juga bisa, mudah-mudahan bisa mampu ya untuk melanjutkan kenaikannya ke atas. Tapi kalau harga oilnya tidak mendukung, maka potensinya agak sulit untuk naik. Nah, si Elsa ini supportnya ada di, kita gunakan garis winnya yaitu 378. Support selanjutnya ini kalau dia tidak mampu bertahan di garis win, maka sebaiknya exit dulu ya. Kita pantau lagi kembali di area support selanjutnya. Ini support selanjutnya agak jauh soalnya. Elsa supportnya di sini 334. Kalau sampai dia breakdown dari 334 nya, ini sebaiknya wajib untuk exit dulu karena patternnya jadi tidak enak lagi nih. Ini mudah-mudahan dia mampu bertahan di atas garis win dan mampu, ini mau testing lagi ya area resist 392, dia akan testing lagi itu resistnya. Mudah-mudahan gak lama lagi dia bisa breakout ke atas 392 ini. Bagi yang baru mau entry maka bisa menunggu dulu, wait and see. Atau ingin spekulatif di dekat garis winnya tadi yang saya sebut ya 378, atau menunggu sampai dia breakout dulu dari 392 nya ini, itu juga oke. Dengan catatan kalau teman-teman ingin menunggu dia breakout maka harus sebaiknya sih dipantau ya. Seandainya dia gagal breakout maka teman-teman bisa buang dulu, lalu entry kembali atau spekulatif kembali ketika dia berada di area supportnya. Untuk agro, sinyal entry-nya ini sudah cukup lama di segitiga yang di sini. Ini adalah sinyal entry-nya, statusnya masih hold dengan profit 19,7%, luar biasa ya. Dia juga sudah keluar sebetulnya dari channel downtrend-nya, cuma masih sideways. Pixelnya masih satu dan momentumnya memang belum biru-biru juga, jadi sifatnya memang masih spekulatif buy. Tapi selama dia bertahan di atas garis win ini masih oke. Supportnya kita bisa gunakan support garis win yaitu 925. Selama dia bertahan di atas garis win maka masih oke. Kalau dia sampai breakdown maka teman-teman bisa exit dulu, karena support selanjutnya itu ada di 750. Atau bisa gunakan juga kalau misalnya nggak mau gunakan support garis win, ini ada support yang lebih dekat di area sini karena dia masih sideways ya dalam inside bar. Supportnya yang dekat ini yaitu 1015, jadi bisa spekulatif juga di area sana. Tapi kalau sampai breakdown maka sebaiknya teman-teman exit dulu, atau mau menunggu aja di area support win ya. Support win seharusnya lebih kuat.
Dengan potensinya kalau dia bisa breakout dari sideway-nya ini, maka potensinya dia bisa testing resist yang di sini. Dengan potensi resistnya yaitu dia bisa testing resist yang di sini yaitu di angka 1150. Kalau misalnya dia tidak berhasil breakout dari resist ini, maka teman-teman bisa mempertimbangkan untuk take profit di sana. Composite kita masih oke, ini masih pixelnya sih memang masih satu hijaunya, momentumnya dia semakin membaik karena merah tuanya ini semakin mengecil dan dia masih bertahan di atas garis win. Dan channel uptrendnya ini juga sudah mulai terbentuk, mudah-mudahan pelan-pelan dia bisa menanjak ke atas dan testing kembali resistnya yaitu di 6506. Jadi seperti saat di sini ya. Ini sudah bertahan di atas garis win, mungkin dia memang kepentok resist dulu dan dia akan testing lagi area support yaitu garis winnya. Nah, jadi seperti di sini, mungkin dia akan bergerak sideway dulu. Di sini ada resist sih di area sini. Dia akan testing lagi resistnya besok. Kalau mudah-mudahan dia breakout, artinya indeks kita bisa testing kembali area resist yang di sini di 6500-an ya. Atau kalaupun dia koreksi, mudah-mudahan dia koreksinya hanya ke area garis win aja. Artinya untuk strateginya tetap teman-teman jangan FOMO lagi karena rally-rally-nya itu sudah lewat semua. Jadi strateginya tetap ya, buy on support dan sell on resist. Bukan sell on strength lagi, jadi teman-teman bisa bergerak swing sekarang, tapi strateginya tetap sebaiknya buy on support dan saat mencapai resist maka teman-teman bisa sell. Atau kalau mau digiring aja juga bisa, teman-teman tinggal pasang trailing stop. Ada bonus, saya akan kasih, ini adalah screenernya, tapi sifat screenernya ini adalah screener mentah, jadi teman-teman sebaiknya cek kembali chartnya masing-masing ya. Jadi harus dicek lagi, pertama apakah dia liquid, yang kedua bagaimanakah trennya. Jadi jangan lupa seperti video saya sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa cara menggunakan chart dari Wisdom Manifest ini harus hati-hati. Kalau trennya dia masih downtrend atau dia masih sideway, maka harus bagaimana strateginya. Strateginya berbeda ya. Untuk yang ketiga, titik entry-nya sebaiknya teman-teman buy on support dan atau bisa menggunakan juga VWAP-nya. Jadi dari ketiga hal ini kita harus analisa ulang kembali. Apakah dia liquid dan bagaimanakah trennya, lalu strateginya seperti apa? Buy on support dan atau menggunakan VWAP-nya. Kalau misalnya teman-teman ada yang bingung, ini screenernya banyak banget nih. Gimana cara milihnya ya? Begini banyak, yang dipilih malah dia turun, yang nggak dipilih dia malah naik. Nah untuk seperti ini memang teman-teman perlu yang namanya latihan. Jadi bisa menangkap chart yang bagus. Mungkin juga titik entry-nya teman-teman ada yang salah. Jadi mungkin buy-nya bukan di support, tapi belinya agak terlalu mahal harganya di atas VWAP misalnya. Jadi saat teman-teman beli dia malah turun, yang nggak dibeli dia malah naik. Karena saat di support teman-teman nggak lihat, lalu besoknya dia sudah naik. Usahakan untuk mencari yang ada P3-nya, karena kalau P3 itu artinya pixelnya dua-duanya hijau ya. Dan masih harus cek lagi bagaimanakah momentumnya. Ini belum saya lupa ya. Yang pertama kan tadi cari liquid, cek liquidnya. Yang kedua cek lagi trennya karena beda tren beda strategi. Yang ketiga entry lah di support, buy on support atau cek VWAP-nya. Lalu yang keempat cek momentum. Lalu sebisa mungkin teman-teman menggunakan atau membuat yang namanya stock universe. Apa sih stock universe itu? Jadi teman-teman memilih dari 9 sektor, misalnya teman-teman pilih di masing-masing sektor itu, setiap sektor misalnya 5 saham dan 5 saham ini terbagi dari saham yang blue chip, lalu ada yang second liner dan third liner. Jadi kalau misalnya kita kalikan itu ada sekitar totalnya 45 saham. Jadi kurang lebih seperti LQ45 ya, kita membuat LQ45 versi kita sendiri.
Fungsinya apa? Jadi yang kita perhatikan adalah saham-saham yang itu. Jadi kita nggak memilih saham-saham di luar stock universe kita. Jadi kita nggak bingung. Karena kita sering pantau suatu saham tertentu, maka kita jadi mengerti, memahami sifat dari saham itu sendiri ya. Jadi kita sudah terbiasa. Oh, kalau misalnya si Indi dia gerakannya begini, sebaiknya entry-nya di berapa. Nah, jadi teman-teman sudah saking seringnya trading di saham-saham itu, di pilihan teman-teman yang 45 saham itu, maka teman-teman mengenal mau entry-nya di mana, mau take profit-nya di mana, dan harus seperti apa. Lalu yang terakhir adalah masalah psikologi. Misalnya teman-teman sudah punya stock universe-nya dari 45 saham itu, lalu saham yang dipilih dari teman-teman itu ternyata nggak naik, belum naik, bukannya nggak naik ya, tapi memang belum waktunya aja. Jadi masalahnya adalah psikologi. Seberapa tahan teman-teman menunggu dan mengikuti trading plan-nya itu. Jadi kalau teman-teman sudah punya trading plan, sudah punya saham pilihannya, maka yang menjadi problem adalah masalah psikologisnya itu. Nah, untuk melatih psikologis ini memang perlu waktu dan perlu jam terbang. Kalau teman-teman tertarik untuk mempelajari lebih dalam, maka bisa ikutin ya kelas basic kelas, itu juga ada bonus kelasnya psikologi ya dengan Foni Ramali. Foni Ramali adalah praktisi NLP. Jadi teman-teman bisa belajar trik-trik di sana bagaimana sih cara mengatur psikologinya ini. Untuk member yang ingin membahas lebih lanjut tentang saham-saham yang masuk dalam screener ini, maka silakan ya kita bahas lanjut di room member. Jika dirasa video ini bermanfaat, maka silakan klik tombol share dan bagikan ke temannya agar bisa ikutan belajar. Jangan lupa jaga kesehatannya, disiplin dengan trading plan, jangan lagi FOMO ya, dan semoga cuan selalu menyertai kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.